apa kita ambil datanya? Sebaiknya data dari EKTLN, nomor EKTLN. Berarti dia sudah full semua memproses, baru lewat ke kita, ke kami, pasportnya sama KTLN nyambung. Nah, kami nggak bakalan dapat nomor KTLN, tapi kami dapat nomor paspornya yang sudah terbundling dengan nomor KTLN. Nah, kebetulan Pak, kami sekarang ini sudah memiliki sistem informasi profiling penumpang. Sistem profiling penumpang ini kami ambil dari manifest. Dari manifest ini kami ambil ke data paspor. Nah, ini bisa kita linkkan Pak ke data BP2PNI. Manifest. Nah, jadi manifest ini bukan dari manifest tetapi dari data BP2PNI Pak. Nah, jadi sehingga itu nanti kita bisa linkkan ke situ. Ya, kita linkkan ke situ sehingga daftar keberangkatan sebenarnya wali datanya bukan Kemenlu, tetapi wali datanya kami. Tapi waktu itu kenapa? Karena Kemenlu pun sudah terlink dengan kami, jadi lebih efisien. Tapi sekarang karena sudah ada SIPP, data keberangkatan ini kami linkkan manifest. Jadi kalau misalnya nama Agato di BP2PNI ya, data apa? Paspornya ada. Dalam rekon, tapi nggak punya KTKLN, tapi berangkat ketahuan Pak bahwa ini orang ini belum selesai proses. Nah, ini mungkin Pak, mungkin ini yang mungkin sekali lagi Pak, mohon izin Pak Yana, sebaiknya mohon izin Pak, kita duduk bersama lagi untuk mendalami yang 3 hal. Di sini ada missing link Pak, di peran imigrasi nggak ada di situ. Sementara kita sekarang sudah ada SIPP ini yang juga akan melengkapi kita untuk ini Pak. Nah, sekali lagi kami mohon Pak, kita tetap sinergi di dalam ini karena memang kami sangat mendukung ya BP2PNI karena kita ini sama Kemenlu. Setelah BP2PNI mengirim, kami memberangkatkan, kami kirim datanya ke lapor diri, dan ketika cuti, nah ini ada satu yang sangat sulit dari dulu adalah bagaimana kita mengidentifikasi orang cuti. Satu, dia nggak lapor. 2, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa dia adalah sangat sulit kami menaruh parameter bertanya pada saat di aplikasi border control management Pak. Karena proses harus 1 menit, bahkan dengan auto gate. Nah, jadi makanya kita harus selesaikan itu di gateway. Kita harus pastikan itu semua udah jadi, baru tidak mengganggu proses di border control management. Mungkin itu Pak Kabadan. Ya, yang ditanyakan Pak Gatot itu sebetulnya tadi satu terkait penerbitan paspor. Kan BP2MI tidak punya kewenangan Pak untuk mengapprove seseorang untuk ya dikeluarkan atau tidak terkait paspor. Itu bukan tugas fungsi kami Pak. Ya, sehingga kami percayakan penuh lah terkait paspor imigrasi, terkait imigrasi dalam hal mengeluarkan harus menyampaikan berbagai pertanyaan, yaitu kewenangan imigrasi Pak. Sama halnya lah, saya juga dulu waktu mengurus paspor, saya ditanyakan Pak, ya apa kepentingannya menerbitkan paspor, mau berangkat kemana, berapa lama di sana. Saya mengalami itu. Nah, maksud saya biarkan itu menjadi tugas imigrasi, jangan kemudian sekalipun itu PMI harus di-approval oleh kami. Saya ingin buka satu rahasia Pak, ini disalahgunakan oleh BP3MI. Dia ngumpulin duit dari approval paspor. Untung orangnya sudah diganti. Ya, kalau saya buka namanya ini jadi aib bagi kami Pak. Tapi kami ingin fair. Karena BP2MI diberikan kewenangan tambahan yang bukan urusannya, ini terjadi abuse of power. Ya, akhirnya dia mengumpulkan dari satu paspor berapa rupiah. Terjadi Pak ini. Ya, terjadi. Jadi kalau kami buka ini jadi aib. Kami sudah ganti orangnya. Ya, kemudian juga udah pensiun lah orangnya. Ini terjadi Pak. Dan saya percaya pasti imigrasi profesional Pak dalam memastikan apa paspor ini harus keluar atau tidak, kan gitu Pak. Nah, yang kedua untuk cuti, ini masalah serius Pak hari ini, dan mudah-mudahan tidak terulang. 63 yang menjadi korban, tiketnya hangus dan tidak dikembalikan. Mungkin harus ada standarisasi aja, kita sepakati.
Kalau dia memang masih dalam status bekerja, cukup dia menunjukkan misalnya perjanjian kerja yang masih berlaku, ya kan? Siapa? Bukan, yang cuti ini, Pak. Jadi cukup dia menunjukkan di imigrasi nanti perjanjian kerja. Selain tentu visanya kan masih berlaku kan. Nah, kita tidak ingin, Pak, karena kesalahan P3MI yang Pak Yuda sarankan harusnya dia melaporkan ya PMI yang renew, kemudian yang jadi korban PMI-nya, kasihan gitu. Dan tidak boleh karena P3MI yang tidak melaporkan, PMI-nya yang renew dan itu kewajibannya yang tidak dilakukan, PMI jadi korban. Nah, termasuk EKTKLN, Pak. Kita